Baiklah Mackenzie, kita kembali untuk berbicara sedikit tentang beberapa perkembangan menarik dalam pertemuan iklim COP27 antara komunitas lintas agama yang akan berlangsung, menurut sepengetahuan saya mulai minggu depan. Sepertinya akan berlangsung dari 6 sampai 18 November, dan mereka mengadakannya di Sinai, di Mesir, di Semenanjung Sinai. Dan mereka merilis semacam pernyataan yang mengatakan, di Sinai, panggilan kenabian untuk keadilan iklim dan upacara pertobatan. Semua di sekitar inisiatif iklim dari PBB dan Kepausan dan hal-hal yang kita telah banyak bahas dan bicarakan. Jadi COP27, apa yang Anda lihat tentang rilis ini yang menarik perhatian Anda? Nah, mereka memiliki beberapa hal yang sangat menarik ketika saya pertama kali melihat ini. Kini kita telah berbicara tentang COP26, tapi tahun ini memiliki beberapa topik yang sangat menarik untuk agendanya. Memang mereka tidak memiliki semua detail kecil yang bagus dari semuanya. Tapi kita akan berbicara tentang poin utama, beberapa perkenalan yang mereka berikan untuk COP27 ini. Tapi salah satunya adalah seperti yang Anda sebutkan, mereka akan pergi ke Gunung Sinai. Sekarang mengapa itu penting? Karena mereka memperkenalkan apa yang mereka sebut 10 perintah universal, atau perintah universal untuk perubahan iklim. Jadi mereka pergi ke Sinai, mereka pada dasarnya mempermainkan Tuhan. Dan kami ingin membaca dengan cepat melalui beberapa poin dari artikel di sini. Dan kemudian kami akan menunjukkan video, dan berbicara tentang beberapa poin dalam video untuk salah satu perkenalan. Ya, jadi mereka merilis 10 perintah baru ini rupanya pada hari Senin, tanggal 14 November. Jadi kami akan melakukan episode lanjutan untuk ini. Tapi ini semacam petunjuk, dan saya pikir alasan kami ingin melewatinya adalah karena bagi dunia sekuler melawan tujuan sekuler, seperti perubahan iklim. Anda menemukan banyak istilah yang sangat alkitabiah muncul di sekitar hal-hal ini. Fakta bahwa mereka akan pergi ke Sinai dan bahwa mereka berbicara tentang menciptakan 10 gaya perintah baru atau aturan untuk dijalani dan sesuai dengan iklim. Itu semua terdengar sangat alkitabiah. Seperti yang mereka katakan ini adalah hal persatuan antar agama, tapi saat kita melaluinya, kita akan melihat itu aneh, sangat alkitabiah. Yang bagi orang-orang seperti kita yang melaporkan kejadian kenabian, mengatakan bahwa dunia Kristen datang dengan paksaan. Ini tidak mengherankan, tetapi bagi orang-orang yang berada di sela-sela percakapan agama. Saya pikir ini sangat menarik untuk melihat bahwa para pemimpin dunia dan para pemimpin agama masih memainkan peran yang sangat mirip dalam Alkitab Kristen. Jadi mari kita dengan cepat menelusuri dokumen ini dan melihatnya. Kami akan berkomentar saat hal-hal muncul sebelum kami sampai ke video ini. Ini sangat menarik karena kebanyakan orang akan berkata, oh, kebanyakan orang adalah ateis. Mereka ateis. Tetapi semua hal yang datang dari PBB, dari isu-isu dunia baru, keinginan untuk menyatukan ini sangat religius. Yang seharusnya memberikan tanda bahaya bagi kebanyakan orang. Benar sekali, agak aneh ketika Anda memiliki sekelompok organisasi sekuler yang benar-benar menggebrak meja untuk konsep agama. Jadi komunitas agama dan pemuka agama memiliki peran kunci dalam menangani perubahan iklim dan keadilan iklim. Jadi kita melihat bahwa unsur keadilan ini selalu menjadi bagian pembicaraan ketika berhadapan dengan iklim. Dan dikatakan bahwa hal itu membutuhkan transformasi yang mendalam di dalam masyarakat. Video yang akan kita lihat, kita akan membahas lebih jauh tentang apa itu transformasi mendalam dan dari siapa mereka mencari transformasi mendalam ini berasal. Kelompok orang apa? Dikatakan, pengetahuan tentang apa yang berubah sangat dibutuhkan untuk mengurangi kerusakan jangka panjang pada planet ini. Jadi mereka pada dasarnya berkata, kita perlu bersama-sama untuk mencari tahu bagaimana kita dapat mengubah hati dan pikiran orang-orang. Melalui tindakan keagamaan untuk menyelaraskan mereka dengan keterlibatan berkelanjutan dengan planet ini. Dikatakan di sini, para pemimpin agama akan menyerukan pemeriksaan ulang atas sikap yang mendalam. Dan untuk mengidentifikasi cara-cara untuk mengubah atribut-atribut ini untuk kesejahteraan bumi, rumah kita bersama.
Bagi mereka yang menonton atau mendengarkan podcast ini, tahu bahwa bahasa rumah bersama ini, dari mana asalnya, Mackenzie? Ya, dari kebaikan bersama, penyatuan ini. Ya, ini pada dasarnya ajaran sosial Katolik. Itu benar. Anda dapat menemukannya didefinisikan dengan baik di Laudato Si sebagai dokumen yang lebih baru. Tetapi ajaran ini kembali ke sumbernya, bahkan sebelum itu. Jadi pada dasarnya lebih dari bahasa pengenal yang sama dari mana grup ini berasal. Pandangan dunia apa? Ini adalah pandangan dunia ajaran sosial Katolik. Dikatakan bahwa Gunung Sinai adalah gunung yang ingatan dan maknanya sangat besar. Adalah tempat pewahyuan dalam kesadaran kolektif agama Kristen, Yahudi, Islam, dan lainnya. Jadi mereka langsung mengakui bahwa lokasi memainkan arti penting bagi tiga agama besar dunia. Yang semuanya, setidaknya selaras dalam menerima perjanjian lama, Yudaisme, Islam, dan Kristen, semuanya menerima perjanjian lama. Tapi anehnya meninggalkan umat Hindu, Buddha, Sikhs, beberapa yang lain, saya kira Sikhs akan berada di sisi Islam. Tapi ada kelompok yang tertinggal dari pandangan dunia Sinai ini yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Sinai. Ya, jadi, ini menekankan beberapa dari mereka yang lebih berdasarkan Alkitabiah, atau agama serupa. Dan mencoba mengelompokkan mereka hampir seperti mereka pada dasarnya adalah hal yang sama. Ya, dikatakan, sebagai ruang suci kuno, itu adalah tempat pengalaman kenabian dan menerima pesan Tuhan. Untuk para nabi, Musa dan Elia, dan ketiga tradisi Abrahamik. Dan Nabi Muhammad dalam tradisi Muslim. COP27, yang berlangsung di Sinai, dapat mengingatkan umat manusia akan tanggung jawab suci kita untuk merawat ciptaan Tuhan. Jadi, agak menarik bagi saya bahwa mereka mengatakan bahwa itu adalah tiga aliran Abrahamik. Tetapi jika Anda melihat apa itu Abraham, siapa itu Abraham? Ya, lalu bagaimana pengalaman Abraham? Apa alasannya bahkan ada kepercayaan yang didasarkan pada Abraham? Dan Anda harus pergi ke Alkitab, ke Perjanjian Lama untuk melihatnya. Dan saya tidak melihat banyak dalam cerita Abraham yang berbicara tentang tanggung jawab suci kita untuk merawat bumi. Saya melihat lebih banyak tanggung jawab untuk hidup dengan iman. Dikatakan Abraham percaya kepada Tuhan dan itu diperhitungkan baginya sebagai kebenaran. Ya, dan elemen iman itulah yang memungkinkan agama-agama Abraham tumbuh, bukan kisah penyembahan bumi ini yang mereka gulirkan di sini. Baik. Jadi konsep lain yang saya lihat di sini yang menarik adalah bahwa kita datang ke Sinai sebagai gerakan pertobatan. Jadi aspek ini bahwa kita telah berdosa terhadap planet ini, dan sekarang kita perlu bertobat. Tetapi bagaimana dengan dosa kita terhadap Allah dan kebutuhan kita akan Yesus Kristus? Kita tidak melihat bahasa seperti itu dalam semua hal ini. Ini sangat fokus pada diri sendiri. Ini sangat humanis. Di dalam cara itu hal-hal disatukan. Dan bahkan sistem yang berada di belakangnya, lebih jauh lagi ke bawah kita akan melihat beberapa lembaga lain yang mendukung hal ini. Dan bahkan video yang akan kita lihat, penekanannya tidak benar-benar pada Tuhan, tetapi pada ciptaan Tuhan, yang sedikit lebih panteistik di alam. Tepat sekali, dan kita menemukan bahwa mereka mencoba untuk menempatkan seperti yang kita lihat, keadilan iklim, 10 perintah universal. Sepertinya mereka mencoba untuk hampir bertindak seolah-olah mereka membutuhkan perintah baru ini. Daripada hanya hidup dengan 10 perintah Tuhan dan hidup dengan firman Tuhan. Kita harus datang dengan panggilan kenabian antar agama ini untuk bertindak, di mana kita membuat perintah-perintah baru ini. Jadi saya pikir, Anda tahu, saat kita mulai memisahkan ini, dan itu benar-benar terjadi, penting untuk memahami mungkin siapa yang ada di balik beberapa hal ini. Dan kami berbicara panjang lebar tentang Jesuit. Dan seringkali Anda dapat menemukan mereka terlibat dalam banyak hal ini. Dan kami menemukan itu benar ketika kami melihat ada beberapa mitra pendiri dari Interfaith Center for Sustainable Development Movement ini. Yang pertama bernama Elijah Interfaith Institute, dan kami sedikit mencari tahu siapa orang-orang ini. Dan anehnya, Anda tahu, ada pesan kenabian dalam Alkitab yang berbicara tentang pesan Elia di akhir zaman. Dan di sini mereka menggunakan bahasa yang sama. Mackenzie,
Dapatkah Anda memberi kita sedikit gambaran dari perspektif Alkitab, tentang siapa Elia dan bagaimana dia terhubung dengan Alkitab? Nah, Elia, dia memiliki pengalaman yang sangat istimewa, karena ada beberapa hal yang menarik tentang Elia. Nomor satu adalah, dia tidak mengalami kematian sebelum dia diangkat ke surga. Jadi itu poin yang langsung sangat menarik. Dan pesan yang dia bawa, ini bukan tentang menyatukan semua agama, atau bahkan menyatukan semua di bawah iklim. Tetapi dia memiliki pesan yang sangat jelas dan lurus yang dia berikan sesungguhnya tentang reformasi. Tapi ini adalah reformasi yang sedikit berbeda dari apa yang kita bicarakan di sini. Dan mereka mengambil ide itu, dan mereka memasukkan ajaran sosial Katolik mereka sendiri ke dalamnya. Dan kita melihat di sini bahwa, kita memiliki beberapa Jesuit yang sebenarnya berada di belakang masyarakat ini. Atau bahwa banyak dari ajaran dan bagian pendidikan dari institusi dan situs web ini didasarkan pada pengajaran Jesuit. Jadi alih-alih menjadi seperti pesan Elia, yaitu, Anda tahu, bertobat, kembali kepada Tuhan, ikuti hukum Tuhan, Anda tahu. Elia memiliki, Nabi versus Nabi Baal, api turun dari surga untuk menunjukkan siapa Tuhan yang benar. Sehingga Anda akan menyembah dan mengikutinya, dan bukan Tuhan palsu. Tapi di sini kita melihat definisi Elia jauh berbeda. Kita melihat pesan Elia adalah menumbuhkan persatuan dan keragaman dalam menciptakan dunia yang harmonis dan pemahaman antar agama. Pesan Elia adalah bahwa agama-agama besar dunia memancarkan kebijaksanaan yang dapat menyembuhkan dunia. Jadi mengatakan dalam versi pesan Elia ini, bahwa semua agama di dunia memiliki seperti bagian kecil untuk dimainkan dalam nilai keseluruhan kebijaksanaan yang dapat Anda pelajari dari mereka. Namun kenyataannya, Alkitab mengatakan hanya ada satu jalan. Dan pada kenyataannya, cara-cara agama lain, kebijaksanaan agama-agama lain, sayangnya dipenuhi dengan kesalahan. Dikatakan, pisahkan dan jadilah kamu terpisah, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, tetapi mereka memberikan jalan baru. Dan seperti yang Anda katakan, Elia berkata, apakah kamu akan menyembah Tuhan atau kamu akan menyembah Baal? Dan mereka memberi Anda banyak pilihan untuk menyatukan semua orang dan seperangkat perintah baru yang dapat kita sepakati bersama. Dan ini sangat berhubungan dengan Jesuit bukan? Membawa Kristus, membawa Tuhan, membawa Alkitab di bawah tingkat orang lain. Jadi seperti Elia, jika mereka benar-benar mengatakan, ini adalah pesan Elia, seperti Elia, kembali ke masa Ahab dan Izebel. Dan berkata, 4 yang mewakili Baal tidak terlalu buruk, dan yang mewakili Tuhan, kita bisa mengumpulkan mereka semua. Mereka semua memiliki kebijaksanaan, mereka semua memancarkan kebijaksanaan yang dapat menyembuhkan dunia. Itu sama sekali bukan pesan Elia. Faktanya, justru sebaliknya, yaitu menarik garis yang sangat jelas antara yang asli dan yang palsu. Jadi ketika kami melihat-lihat situs web Akademi Elia ini, kami menemukan bahwa mereka memiliki banyak kursus untuk diambil orang. Dan dalam kursus-kursus itu, Anda menemukan bahwa fokusnya sebagian besar adalah pada mistisisme. Mistisisme dalam pemahaman keagamaan dari masing-masing jenis pandangan dunia, apakah itu Hinduisme, Buddhaisme, Kristen, Islam, Yudaisme. Mereka semua terwakili di situs ini, tetapi mereka terus-menerus fokus pada spiritualitas dan mistisisme agama itu sendiri, yang mirip dengan gnostisisme, bukan? Ini seperti menemukan makna tersembunyi di dalam, daripada makna luarnya dari Kristus saja. Dan apa hubungannya dengan ajaran Alkitab tentang spiritualisme dan mistisisme? Itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan jika kita mengikuti itu. Karena spiritualisme, itulah salah satu penipuan terbesar, tepat di akhir zaman. Kita melihat itu dalam Wahyu 16. Dan mistisisme, Alkitab menentang, kami sebenarnya baru saja merilis video yang berbicara tentang beberapa hal ini, tentang Halloween. Dan jika Anda ingin memeriksanya, asal-usul Halloween. Dan kita berbicara tentang beberapa elemen spiritual dan mistik di situ. Dan bahaya yang ada di sana, dan yang sebenarnya dilarang oleh Alkitab. Dan inilah yang mereka promosikan. Karena sekali lagi, seperti yang telah kami katakan sebelumnya, bahwa Katolik hanyalah paganisme yang dibaptis, yang memiliki semua ajaran spiritual dan mistik. Itu benar.
Dan ketika kita melihat apa yang dilakukan para Jesuit, mereka memiliki hal-hal yang disebut latihan spiritual Ignatius. Di mana pada dasarnya itu adalah bentuk panjang dari cuci otak untuk percaya dan melihat Injil di dalam Yesus dan Tuhan melalui lensa yang sangat khusus. Jadi, Anda tahu, Anda harus melakukan beberapa penggalian, tetapi dalam memahami dalam perspektif Kristen tentang kehidupan mistik spiritual. Anda menemukan bahwa banyak ajaran didasarkan pada ajaran Jesuit, pria bernama Karl Rahner. Jadi Anda berkata, oke, siapa Karl Rahner? Dan dia adalah seorang pendeta Jesuit Jerman dalam teolog, yang adalah salah satu orang Katolik Roma paling berpengaruh di abad ke-20. Jadi di sini, kita memiliki gerakan Elia yang tujuannya adalah untuk memadukan iman melalui kebijaksanaan semua agama. Meskipun itu adalah kebalikan dari pesan Alkitab, maka Anda memiliki pelajaran struktur sekolah di dalamnya yang didasarkan pada ajaran dan teks para imam Jesuit. Jadi sekali lagi, bukan senjata berapi, ini dia, ini, Anda tahu, satu-satunya bukti yang Anda butuhkan. Tapi seperti yang kami ingin lakukan, Anda mendapatkan sepotong demi sepotong, baris demi baris dan membangun kasus. Untuk menunjukkan bahwa bukti yang luar biasa adalah, bahwa ada pengaruh yang direncanakan secara strategis untuk mencoba mengurangi orang, percaya pada Alkitab sejati dan menyatukan seluruh agama di dunia. Dan hal itu sekarang datang dalam bentuk saat ini. Apakah tetap seperti ini atau tidak, masih harus dilihat, tetapi hari ini datang dalam bentuk keadilan iklim dan aksi perubahan iklim. Dan mereka menggunakan ini sebagai semacam tekanan sosial. Jadi untuk mengilustrasikan hal itu, mari kita lihat video ini. Salam dari Finlandia. Nama saya Tapio Luoma, dan saya adalah Uskup Agung Gereja Lutheran Injili Finlandia. Jadi di sana, kita melihat hubungannya. Maksud saya, dia bilang dia dari gereja Lutheran. Tapi kemudian dia uskup agung juga, ungkapan yang sangat Katolik. Dan seperti yang Anda tunjukkan saat pertama kali kita melihat video ini, bahwa dia memakai kerah, jadi dia memakai pakaian itu tidak terlalu Protestan. Tidak. Dan untuk orang-orang yang menonton program kami dan menonton 80-an materi lainnya. Pertama-tama, jika Anda menganggap hal ini menarik dan Anda pikir orang lain perlu tahu tentang ini, dan Anda ingin lihat apa yang terjadi di COP27 ini dalam beberapa minggu. Mulai like, suka, berlangganan, berbagi sekarang. Dan pastikan Anda mendapat pemberitahuan ketika ini muncul sehingga Anda tetap mengetahui apa yang terjadi dengan semua ini. Tapi kita melihat dalam pekabaran Advent khususnya, dan saya tahu orang-orang yang menggeserkan jauh orang. Tetapi jika Anda benar-benar mencari kebenaran, tetap buka hati dan pikiran dan biarkan dunia bermain sebagaimana adanya. Dan lihat siapa yang akhirnya memiliki perspektif yang benar tentang hal-hal ini. Karena kami sebagai Advent telah menganjurkan bahwa prinsip-prinsip Katolik Roma akan berada di bawah perawatan dan perlindungan negara. Dan ketika Anda menggali lebih dalam, Anda akan melihat bahwa kekuatan Protestanlah yang akan melakukan ini. Dan bahkan lebih memperbesarnya, ini adalah aspek evangelis dari kekuatan Protestan yang akan memiliki pengaruh paling besar dalam hal ini. Dan di sini kita memiliki apa yang tampak seperti seorang imam Katolik dalam pakaian Katolik. Tetapi dia adalah seorang pendeta evangelis Uskup Agung Lutheran. Jadi, Anda tahu, sementara secara sempurna hal itu baik-baik saja, Anda tahu, kami tidak menyerang Lutheran atau Uskup Agung atau apapun. Yang kami katakan hanyalah, kebetulan bahwa kekuatan persis yang telah kami peringatkan kepada orang-orang untuk diwaspadai adalah kekuatan Protestan evangelis. Di sini kita melihat mereka menyampaikan pesan iklim ini, dan orang ini benar-benar terlihat seperti seorang imam Katolik. Mendukung posisi evangelis yang akhirnya kita akan melihat pada dasarnya hanya posisi Katolik. Para pemimpin yang terhormat, saudara-saudari yang terkasih, setiap tahun pada akhir bulan Oktober, Dewan Ekumenis Finlandia, sebuah badan kerjasama gereja-gereja dan organisasi-organisasi Kristen di Finlandia merayakan apa yang disebut Pekan Tanggung Jawab Ekumenis. Pekan Tanggung Jawab Ekumenis. Apa yang muncul dalam pikiranmu? Nah, ini, saat dia melanjutkan, ini sangat menarik karena ekumenis akan menyatukan semua orang. Dan tanggung jawab yang akan dimiliki keseluruhan. Dan segera di sini, dia akan mengatakan bahwa dalam seluruh diskusi ini,
Mereka mengatakan bahwa kita perlu memiliki sebuah keyakinan, melakukan terlebih dahulu. Dan kemudian kita dapat mengharapkan dan bahkan menuntut orang-orang lainnya untuk ikut bermain. Jadi pengelompokan ekumenis dari semua agama yang berbeda dan semua ide yang berbeda hanya menunjukkan lagi bahwa mereka mencoba untuk memiliki ini lagi. Katolik atau apa yang sebenarnya berarti agama universal terbentuk. Dan datang dari kaum Lutheran, di mana berasal Martin Luther, bukan? Dia adalah salah seorang Protestan yang paling gigih untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kedua sistem. Ini adalah panggilan dari kaum Lutheran untuk bersatu dan mempersatukan semua agama. Ya, Jadi itu semacam menunjukkan keadaan Protestanisme hari ini dan dari mana asalnya. Ini benar-benar banyak berubah, dan selalu berubah menuju simpati Roma dan bukan sebaliknya. Dan saya pikir, poin-poin pembicaraan utama, dalam pakaiannya dan keseluruhan 9 yard benar-benar menunjukkan bahwa itu lebih seperti Roma. Daripada Roma seperti Protestan, pada fase ini. Pasti. Tujuan dari minggu ini adalah untuk membuat orang merenungkan pertanyaan dan mengevaluasi gaya hidup mereka sendiri dalam kaitannya dengan keadaan dunia. Jadi, gaya hidup Anda pada dasarnya menyebabkan perubahan iklim. Seperti yang kita lihat, kita akan membahas lebih jauh apa artinya itu. Tetapi hanya menunjukkan di mana mereka menempatkan tanggung jawab. Karena hal-hal ini ada pada kehidupan individu, kenyamanan mereka. Dan kita akan melihat bagaimana perasaan mereka tentang itu di sini. Perhatian khusus diberikan pada hak asasi manusia dan dunia yang adil. Sekarang, saya hanya ingin mengatakan hak asasi manusia dan dunia yang adil. Anda baru saja mengatakan mereka benar-benar fokus, ini seperti humanisme adalah iman. Di sini yang mendasarinya, iman dari seluruh gerakan ini adalah perlindungan manusia, perlindungan dunia. Anda tahu, dalam keadaan yang menempatkan Tuhan sebagai yang kedua. Dalam keseluruhan struktur ini, sekarang, mereka akan mengatakan bukan itu masalahnya. Tetapi sebenarnya Anda tidak mendengar fokus pada pertempuran dengan dosa. Dan mereka akan berkata dosa iklim, tapi kita berbicara tentang melanggar hukum Tuhan. Ya, Anda tidak mendengar hubungan apapun dengan hukum Allah dalam semua ini. Atau hubungan Anda dengan Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantaramu. Semua bagian ini dengan mudah ditinggalkan dan diganti dengan prinsip-prinsip pemujaan gaya, pada dasarnya. Dan kemudian menyembah manusia yang berevolusi maju menuju kesempurnaan. Yang juga didasarkan pada kekeliruan. dan lagi, dia menggunakan kata adil, ini adalah kata yang sangat sering muncul. Kita membicarakannya sebelumnya, bahwa kita memiliki transisi yang adil dan semua hal yang berbeda ini. Dan dia akan terus mengatakannya di sini saat kita melanjutkan videonya. Tahun ini, Dewan Ekumenis Finlandia memutuskan untuk menunjukkan dukungannya terhadap agenda program target PBB 2030. Baik, jadi mari kita berhenti di situ lagi. Jadi kita telah melihat, sekali lagi, hanya menegaskan bahwa mereka pro Agenda 2030. Atau Agenda 2030. Dan kita telah membicarakannya berkali-kali sebelumnya dan tentang apa keseluruhan Agenda 2030 itu. Jadi, tidak ada kata-kata yang terlewat. Dia sangat jelas tentang di mana mereka berdiri, dan apa tujuan dari Minggu Ekumenis ini. Yang di mana mereka akan mengambil bagian di dalamnya. Ya, dan Agenda 2030 pada dasarnya hanyalah ajaran sosial Katolik yang dibungkus dalam sebuah organisasi sekuler yang seharusnya untuk disebarluaskan ke dunia di mana ia berada dalam kondisinya saat ini. Ini bukan dunia yang terlalu religius dalam pengertian ini. Jadi mereka menggunakan cara-cara sekuler ini untuk menerapkan ajaran sosial Katolik ini dalam skala global. Mengemasnya dalam inisiatif perubahan iklim ini. Anda tidak akan memiliki apa-apa dan bahagia. Ya, itu benar, dan itulah ajaran sosial Katolik pada intinya. Itu bukan doktrin Klaus Schwab. Itu bukan doktrin Forum Ekonomi Dunia. Itu hanya pandangan dunia Katolik. Ya, dan sekali lagi, kami tidak menyerang orang-orang yang beragama Katolik. Kami hanya mengatakan secara historis dengan melihat dokumen-dokumen mereka sendiri. Dan ensiklik-ensiklik mereka sendiri dan ajaran-ajaran sosial, bahwa ini sangat jelas. Mereka tidak pernah menyukai struktur kemakmuran Amerika dan konstitusi dan Bill of Rights. Dan beberapa sejak itu telah ditetapkan, mereka telah bekerja untuk menguranginya. Dan Anda bisa melihat kutipan dari orang-orang Protestan di masa lalu yang menulis banyak buku. Yang mengatakan bahwa itulah tujuan kepausan termasuk Samuel Morris.
Dr. Samuel Morris, orang yang menulis kode Morse, menulis seluruh buku tentang ini. Masalah yang sama dari kepausan yang ingin secara perlahan tapi pasti mengikis dan melemahkan hak-hak individu untuk hak negara, yang akan menempatkan gereja di atas negara, setelah sistem negara gereja sepenuhnya diatur. Karena memisahkannya dan berdasarkan konstitusi sama sekali bertentangan dengan sistem monarki kepausan. Jadi mereka harus mengambilnya, agar sistem mereka benar-benar berfungsi dengan benar. Dan karena ekumenis, atau mari kita ganti itu dengan upaya pemersatu yang berlangsung gila-gilaan. Dalam bentuk semua gerakan keadilan sosial ini, pada dasarnya, Untuk mencapai tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masa depan yang berkelanjutan pada tingkat individu dan sosial. Kata bahasa Finlandia, Kohtuus, dipilih sebagai tema Pekan Tanggung Jawab Ekumenis tahun ini. Kata bahasa Finlandia, Kohtuus, dapat diterjemahkan menjadi moderasi. Yang berarti tidak bertujuan terlalu banyak atau terlalu sedikit, tetapi tepat. Tepat. Tetapi tepat. Jadi dia pada dasarnya mengatakan bahwa kita membutuhkan praktik berkelanjutan ini. Bahwa dia, Anda tahu, dia berbicara dalam bahasa Inggris di sini. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya, dia tidak berbicara dalam bahasa yang berbeda. Ke negara-negara yang sering terkait dengan, Anda tahu, negara-negara miskin. Dia tidak berbicara dalam bahasa apapun kecuali bahasa yang digunakan di negara-negara paling makmur di dunia. Jadi dia pada dasarnya berkata, hei, para warga negara di negara-negara maju. Di satu sisi, gaya hidup Anda, kemakmuran Anda yang membuat segalanya tidak berkelanjutan. Jadi kita perlu moderasi, pemerataan, tetapi tepat. Tetapi seperti yang Anda tunjukkan, berapa banyak yang tepat adalah cukup makanan. Untuk tidak kelaparan. Cukup air, untuk tidak mati kehausan. Ini pada dasarnya, tujuannya. Dan kita melihatnya tertulis di dalam banyak buku, dari teolog Katolik dan sarjana Jesuit, yang berbicara tentang perlunya menghilangkan orang kaya dan kelas menengah dan untuk menghilangkan orang miskin. Tapi pada kenyataannya, mereka hanya akan membuat semua orang miskin, yang kemudian akan membuat orang miskin tampak tidak begitu terisolasi sendiri. Sekarang cara mereka mengkualifikasi miskin adalah berbeda dari apa yang kita pikirkan. Jadi mereka pikir itu benar-benar hanya cukup. Jika Anda tidak kelaparan, Anda tidak sekarat karena dehidrasi. Anda tidak mati kedinginan, tetapi cukup, hanya cukup. Dan mereka tidak mau, disitulah seluruh gagasan tentang pajak terhadap orang kaya, membunuh orang kaya. Anda tahu semua ini karena orang kaya, itu benar-benar masalahnya di sini. Tapi apa yang orang tidak mengerti adalah bahwa elit berada pada tingkat yang sama sekali terpisah dari orang kaya. Dan mereka tidak berbicara tentang elit, mereka berbicara tentang orang kaya. Karena orang kaya jauh lebih sulit untuk dikendalikan. Karena mereka tidak hidup dari hari ke hari, mereka tidak melakukan semua hal ini. Mereka memiliki banyak sumber daya untuk diambil, dan mereka ingin menurunkan semuanya. Sehingga setiap orang memiliki hanya cukup saja, sehingga mereka harus mengikuti sistem. Mereka harus mematuhi iman dan melakukan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Sekarang mereka menjadikan kemakmuran sebagai musuh di sini. Dan kami tidak mengatakan bahwa tidak ada masalah distribusi kesenjangan kekayaan yang besar. Kami tidak mengatakan tidak ada ketidaksetaraan atau ketidakadilan di dunia. Kita tentu setuju bahwa semua hal itu ada. Apa yang kami anjurkan adalah untuk cara-cara yang ditawarkan untuk hal ini. Hanya karena mereka didasarkan pada pengamatan dunia yang benar. Tidak berarti solusi yang mereka temukan adalah solusi yang baik. Dan kita sedang dituntun, dan berjalan di jalan yang sangat spesifik. Yang telah ditunjukkan oleh Alkitab kepada kita sejak lama. Ini akan berakhir dalam satu sistem terpadu dunia. Kita tahu itu secara pasti. Sekarang mekanisme yang mereka gunakan untuk sampai ke sana. Itulah yang kita maksud di sini. Kita melihatnya sedikit demi sedikit, sepotong demi sepotong terjadi bersama-sama. Dan sekarang apa yang ada di tengah-tengah garis bidik adalah cara hidup negara-negara maju dunia. Dan itu jelas adalah masalah. Dan kita perlu memoderasinya ke tempat di mana kita memiliki cukup waktu untuk bertahan. Pada dasarnya itu. Itu juga bisa berarti tidak mementingkan diri sendiri. Bahwa Anda tidak bertindak hanya untuk kebaikan Anda sendiri. Tetapi mempertimbangkan yang terbaik dari orang lain. Kata itu bisa diterjemahkan. Juga dikenal untuk kebaikan bersama di atas hak-hak individu atau kebebasan individu yang baik.
bahkan menjadi ide keseimbangan atau harmoni. Saya percaya bahwa orang-orang saat ini dan masyarakat harus mempelajari kembali cara hidup yang bermuara pada kata kunci tersebut. Moderasi, tidak mementingkan diri sendiri, dan keseimbangan. Jadi bagi mereka, bagian dari inisiatif ini adalah agar kita, khususnya di negara-negara maju, bisa belajar kembali. Ya, Sebuah cara hidup baru yang ditentukan oleh moderasi. Tidak mementingkan diri sendiri, dan keseimbangan. Sekarang, saya merasa seperti ada semacam psikologi terbalik, hal-hal kecil di sekolah dasar, pengetahuan paling dasar terjadi. Di mana dia mencoba untuk menekan orang-orang secara sosial, agar merasa tidak enak atas berkat yang mereka miliki. Buruk bahwa Anda memiliki atap di atas kepala Anda dan pemanas di rumah Anda, dan kompor listrik atau kompor gas. Benar-benar kompor gas, adalah yang buruk yang ada di dapur Anda. Untuk mempunyai kompor gas. Bahwa semua hal ini berkontribusi pada semua ketidakadilan di dunia. Jadi Anda harus merasa buruk untuk keegoisan Anda. Anda, Tuan, orang kaya miliarder harus menyumbangkan seluruh perusahaan Anda untuk memerangi perubahan iklim. Nah, coba tebak, mereka memiliki tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, seperti yang telah Anda dan saya katakan berkali-kali sebelumnya dalam program ini. Yesus berkata, orang miskin akan selalu ada padamu. Hal-hal ini tidak akan menyelesaikan kemiskinan. Mereka tidak akan mengubah atau menghentikan iklim dari melakukan apapun yang akan dilakukan dari sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus. Jadi pada dasarnya kita dituntun untuk menyerahkan segalanya. Dan tidak mendapatkan imbalan apapun kecuali tanda bagus di tangan atau dahimu pada saat semuanya dikatakan dan dilakukan. ya, ini adalah psikologi terbalik, yang mereka coba lakukan di sana. Tesis-antitesis. Apakah Anda egois? Apakah Anda tidak egois? Apakah Anda bersedia menyerahkan segalanya? Dan itu lucu karena iblis menggunakan sedikit kebaikan, sedikit kejahatan. Jadi ya, kita seharusnya tidak egois, ya, kita harus menyerahkan segalanya untuk Kristus. Tapi apakah itu berarti hanya melewati titik kelaparan? Tidak. Dan kita harus mensyukuri semua nikmat yang diberikan kepada kita. Dan menggunakannya untuk membantu orang lain. Tetapi yang mereka inginkan adalah mereka ingin Anda menyerahkan segalanya. Dan merekalah satu-satunya yang dapat, tanda kutip, membantu yang lain. Karena mereka jelas tidak menyerahkan semua kekayaan mereka. Itu jelas sekali. Yah, itu seperti zaman kegelapan, seperti gereja Katolik tidak menyerahkan kekayaan mereka untuk membantu orang miskin, namun mereka menghentikan orang dari membaca Alkitab, dan menjadi perantara di antara mereka bahkan untuk memahami atau menafsirkannya. Yah, mereka menginginkan hal yang sama sekarang kan? Mereka ingin berdiri di antara Anda dan apa yang adil. Dan mendefinisikan apa itu moderasi, pemerataan, dan mendefinisikan apa yang cukup bagi Anda. Dan pada dasarnya mendefinisikan segalanya. Jadi kamu tidak bisa berpikir, atau merasakan, atau memilih untuk dirimu sendiri. Tanpa konsekuensi serius untuk kesejahteraanmu sendiri. Dan itulah yang terjadi terakhir kali, Roma memiliki semua kekuatan untuk melakukan hal-hal ini. Kecuali sekarang Amerika akan menjadi negara yang akan melakukan semua hal ini. Sebelum luka yang mematikan disembuhkan, bisa dikatakan. Ya. Kita seharusnya tidak menimbun barang-barang untuk diri kita sendiri, atau menghabiskan lebih dari yang kita butuhkan. Sebagai pemimpin agama, tugas kita adalah pertama-tama menganut hal ini. Dan mempraktikannya di komunitas kita sendiri. Baru setelah itu, kita dapat bertindak sebagai suara seruan di masyarakat. Dan mendorong serta menuntut hal yang sama dari orang lain. Jadi seperti sekali Anda menjalani ini, dan bagi saya semuanya bermuara pada definisi yang mereka gunakan. Berapa banyak cukup itu? Apa itu moderasi? Apa yang bukan merupakan jumlah kemakmuran yang egois? Seperti semua hal ini datang dengan ambang batas, dan hampir, oh tidak hampir, tetapi semua dari mereka didefinisikan oleh ajaran sosial Katolik. Dan ketika Anda melihat naga, di mana setan yang berada di belakang ajaran-ajaran ini, Anda akan selalu menemukan ciri khas kekuatan ini, bukan? Jadi seperti, oh, kita akan mendorong dan kemudian kita akan menuntut. Dan Anda telah memperhatikan elemen di balik gerakan iklim itu sendiri. Adalah kami akan mendorong dan meminta, tetapi jika Anda tidak melakukannya, kami akan menuntut. Atau akan menggulingkan dewan Anda dengan menempatkan aktivis iklim di sana. Atau akan merusak perusahaan Anda dengan memboikot atau apapun itu, seperti ini. Sekarang kami akan memaksamu untuk melakukan sesuatu. Dan kita tahu kekuatan ini adalah ciri dari tangan setan. Dan kami tahu definisi mereka karena mereka memberitahu kami definisi mereka. Jadi ketika kita melihat agenda 2030, yang mereka katakan mereka mendukung di sini. Ini adalah, tidak memiliki apa-apa dan berbahagia. Ketika kami di podcast sebelumnya, melihat deklarasi Vancouver, apa yang dikatakan? Bahwa sebenarnya berbahaya bagi orang untuk memiliki properti.
Jadi berapakah cukup itu? Tidak ada yang cukup. Jadi selama Anda tidak memiliki apa-apa dan Anda mengambil selebaran, disitulah Anda seharusnya berada. Gereja Lutheran Evangelis Finlandia telah menetapkan tujuan untuk menjadi netral karbon pada tahun 2030. Tujuannya adalah penting, dan kami memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapainya. Seluruh gagasan netralitas karbon ini, dan ini adalah salah satu cuci otak. Atau semacam, masyarakat mental, seperti menyesatkan. Yang kami pikir mereka telah mengidentifikasi masalah perubahan iklim pada tingkat massal. Anda bertanya kepada rata-rata orang bahwa karbon adalah masalahnya. Tetapi karbon tidak hanya dipancarkan dari setiap orang yang hidup. Dan cukup banyak aktivitas yang memiliki dampak karbon, tetapi tanaman itu sendiri mencerna karbon. Faktanya, mereka telah melakukan banyak eksperimen ilmiah yang menunjukkan bahwa lingkungan padat karbon sangat baik untuk tanaman. Di banyak rumah kaca, mereka bahkan memiliki generator karbon dioksida. Jadi itu pasti akan lebih buruk bagi lingkungan daripada yang lainnya. Tapi itulah yang dibutuhkan tanaman. Dan jika mereka mendapatkan karbon dioksida, maka mereka akan mampu membuat oksigen. Jadi Anda tidak bisa mengurangi hal-hal ini. Ini sebenarnya tidak masuk akal secara ilmiah. Ya, karena karbon adalah basisnya, tidak seperti yang kita dapatkan bahwa ada praktik di dunia yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi komunitas tempat mereka berada atau meracuni air tanah dan segala macamnya. Kami mengerti bahwa ada hal-hal buruk yang dilakukan manusia terhadap planet ini. Kami tidak mengatakan kami membebaskan semua orang dari aktivitas mereka. Kami hanya menunjukkan fakta bahwa alasan mereka mengatakan dampak karbon ini. Kita tidak boleh berpura-pura seperti orang-orang ini memiliki solusi ajaib yang akan menghentikan apa yang terjadi di dunia untuk membuat segalanya lebih baik. Yang mereka lakukan hanyalah menciptakan sistem perpajakan baru. Itulah rencana permainan besar mereka untuk menyelesaikan semuanya adalah perpajakan baru. Dan mereka menggunakan karbon karena sekarang Anda pada dasarnya dapat menciptakan struktur ekonomi baru dari dampak karbon seseorang. Dan Anda dapat mendikte harga karbon yang naik. Dan Anda bisa mendikte berapa banyak karbon yang bisa dimiliki seseorang. Jadi Anda menciptakan seluruh struktur ekonomi dan perpajakan, yang benar-benar hanya sebuah sistem baru. Yang pada akhirnya akan mengarah pada sesuatu seperti tidak boleh membeli atau tidak menjual. Situasi, yang Alkitab tunjukkan, tapi tidak ada solusi jenius magis. Utopis yang orang-orang ini temukan. Ini hanya perpajakan di bawah bentuk baru, bukan pendapatan. Sekarang, itu karbon. Jadi tidak ada yang benar-benar diubah atau diselesaikan. Dan orang-orang berpikir bahwa kita akan menghentikan semua kebiasaan kita sehari-hari, sekarang entah bagaimana itu akan menjadi lebih baik. Bukan hanya hal-hal di iklim akan terus berlanjut. Tetapi cara hidup dalam standar hidup akan benar-benar turun. Dan kemudian mereka juga menjadikan individu sebagai musuh. Karena Anda sendiri adalah penghasil karbon. Jadi kemudian apa? Jadi sekarang mereka mengatakan bahwa Anda adalah bagian dari masalah, Anda memiliki anak adalah bagian dari masalah. Dan itu salah satu poin menarik di sini juga. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki salah satu topiknya adalah gender dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Yang menurut saya sangat menarik, yang tidak mereka jelaskan di sini. Tetapi mereka mungkin akan menjelaskannya saat kita melewati beberapa minggu berikutnya di sini. Melihat hal-hal yang terungkap, tetapi mereka dapat menyematkannya dengan benar kepada individu bahwa mereka adalah bagian dari masalah. Dan jika kami memiliki lebih sedikit dari Anda, maka itu mungkin akan menjadi hal yang lebih baik. Dan itu masuk ke beberapa hal yang sangat menarik yang terjadi saat ini di Kanada. Dan di tempat lain di dunia di mana eutanasia sekarang menjadi legal. Dan itu tidak ada masalah dengan itu. Anda dapat berbicara dengan orang-orang ini. Anda dapat mencoba dan membantu mereka. Tetapi jika mereka datang dan mereka ingin dietanasia atau Anda perlu melakukan eutanasia pada orang tua atau muda. Itu tidak apa-apa karena mereka hanyalah penghasil karbon. Ya, dan itu adalah pola pikir yang sangat eugenika, semuanya. Singkirkan orang tua, singkirkan tunawisma, singkirkan mereka yang terpuruk dan tertekan. Saya akan mengatakan China atau Jesuit akan mengatakan, mereka yang tidak bisa bekerja. Anda tahu, bahwa mereka keluar. Dan pada akhirnya itu dapat mengubah beberapa panggilan seperti moralitas untuk mempertahankan kehidupan orang-orang itu. Tapi itu akan selalu untuk memajukan prinsip-prinsip Katolik Roma berada di bawah perawatan dan perlindungan negara. Itulah tepatnya yang kita lihat terjadi di Amerika Serikat, tetapi oleh kekuatan Protestan, bukan kekuatan Katolik. Kita tidak ingin orang bingung.
Karena sekarang ini terlihat sangat Katolik di atas. Tapi mari kita intip apa lagi yang mereka katakan di sisa video ini di sini. Gereja ini memiliki banyak bangunan sekitar 8.000, dan juga banyak hutan di atas 1.160.000 hektar. Untuk mencapai tujuan tersebut, bangunan harus dibuat hemat energi dan netral karbon. Hutan harus dilindungi dan dikelola agar berperan sebagai penyerap karbon dan beragam. Selain itu, kita harus mendukung pola makan vegetarian. Sekarang saya hanya ingin menghentikannya sebentar. Karena dia berkata lebih baik memilih pola makan vegetarian. Yang terdengar sangat menarik karena kami juga mempromosikan pola makan nabati. Dan itu membuat pikiran Anda menjadi lebih jernih. Dan lucunya adalah jika Anda melihat keseluruhan strukturnya. Apa yang telah terjadi selama revolusi pertanian? Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak membuat makanan yang lebih sehat. Bahkan yang nabati, mereka membuat makanan yang dimodifikasi secara genetik. Yang bahkan dapat mengubah struktur DNA Anda sendiri. Dan mereka membuat semua makanan yang diproduksi di laboratorium ini, yang tidak sehat untuk tubuh kita. Jadi mereka mempromosikan ini, diet vegetarian. Tapi saya akan takut untuk memakan beberapa hal yang mereka ingin berikan kepada orang-orang. Dan itulah mengapa kami membayar para petani untuk menggarap semua tanaman mereka. Oh, tapi kami punya solusi yang lebih baik. Kami memiliki laboratorium transgenik yang dirancang, makanan nabati untuk Anda. Itu memang terasa seperti itu. Seperti, oh, hei, Anda jangan hidup dengan berlebihan dan kalau Anda sudah mendapatkan cukup, jangan Anda ingin lebih banyak. Karena kita tidak ingin siapapun memiliki lebih dari orang lain. Jadi mengapa kita tidak berkeliling memberi Anda makanan nabatimu, makanan pemerintah yang kamu dapatkan setiap hari. Dan kami tahu berapa banyak yang cukup yang diperlukan di sana karena kami telah melakukan perhitungan kami dan kami. Kami pikir keluarga yang terdiri dari 4 orang dapat makan dari 1 blok protein. Ini dia. Inilah masyarakat yang adil. Inilah dunia yang cukup adil, yang akan kita tuju. Dan kata-kata ini, just transition. Anda dan saya membahas terakhir kali di salah satu episode tentang serikat pekerja. Dan menggunakan kata-kata seperti, just transition ini bukan hanya istilah biasa yang dilemparkan. Ini adalah istilah sosial, istilah pengajaran sosial Katolik yang sering Anda temukan dalam revolusi komunis di masa lalu. Dan Anda bisa melihat melalui sejarah untuk melihat dari mana istilah-istilah itu berasal. Jadi kami mendapatkan bentuk yang sangat halus, astaga, saya bahkan tidak tahu apakah itu sehalus itu. Kami mendapatkan bentuk propaganda, dan kami tidak sedang berusaha untuk menipu Anda. Dan hal yang menakutkan adalah bercampur sebagian besar bahwa ada unsur-unsur kebenaran di sana, tetapi hal yang paling berbahaya adalah hal yang memiliki banyak kebenaran hanya dengan sedikit racun, tetapi racun itu bisa cukup untuk membunuhmu. Ya, jadi tidak semuanya harus diisi dengan kesalahan dan setiap poinnya salah. Tapi apa yang kita lihat di sini adalah pesan keseluruhan yang diarahkan, jujur saja, ditujukan untuk orang-orang muda. Yang tidak benar-benar tahu perbedaannya, karena mereka sangat terganggu dengan kehidupan dan media sosial mereka dan apa terjadi. Dengan gangguan yang berbeda di dunia yang mereka tidak tahu bahwa ada sistem yang dirancang untuk menipu. Dan kemudian juga terasa seperti iklan politik murahan di Amerika Serikat yang tidak memiliki informasi aktual di dalamnya. Ini hanya semacam menyerang orang lain dan tempat untuk jenis penyebut umum terendah. Yang ingin mendapatkan emosi yang terisi, dan didorong oleh seperti, oh ya, saya menentang itu. Atau oh ya, saya dukung itu. Ketimbang mengatakan, tunggu, mari kita lihat setiap pernyataan. Dan lihat di mana letaknya pada spektrum kebenaran dan kesalahan. Karena, orang-orang ini, menjadi target dari dorongan besar ini. Dan sekarang Anda melihat banyak masyarakat, mereka menerima, prinsip iklim ini sebagai hal yang perlu kita lakukan. Terutama ketika Anda berbicara dengan orang-orang muda, yang saya maksudkan seperti usia kuliah yang lebih muda. Mereka sangat antusias untuk hal-hal iklim ini. Kita harus menyelamatkan planet ini, dan mereka tidak benar-benar memahami sifat situasinya. Dibutuhkan tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan nyata dari gereja-gereja dan komunitas-komunitas agama lainnya. Dari perusahaan-perusahaan, kota-kota, dan negara-negara bagian. Tapi itu juga membutuhkan perubahan hati. Kita perlu sikap yang tidak berlebihan, tidak mementingkan diri sendiri dan keseimbangan, atau kohtus, seperti yang kita katakan di akhir, mari kita berdoa. Tuhan ajari kami untuk memahami bahasa bumi, untuk mendengar malunya bumi, untuk menemukan kedalaman hubungan kami dengannya.
Jadi, itu baru saja dimulai dengan sekelompok hal pemujaan bumi. Ya, Hubungan kita dengan bumi, tanggung jawab kita yang bertanggung jawab terhadap bumi. Dan saya telah membaca Alkitab beberapa kali dan, saya rasa saya tidak pernah membaca, ada doa seperti itu. Oleh salah satu murid, atau salah satu nabi, atau oleh Yesus sendiri. sangat panteistik bahwa kita mengalami semua ini. Nah, ada aspek spiritual dan aspek mistisnya. Ini seperti energi dan sinergi antara manusia dan bumi. Dan kami tidak menyangkal bahwa ada energi di dunia. Dunia terbuat dari energi. Semua materi memiliki energi. Tapi ini semacam mistik, hampir seperti pemeluk pohon. Sepertinya, penekanannya adalah memuja ciptaan ketimbang pencipta. Dan itulah hal yang besar. Itu adalah penyembahan kepada hasil ciptaan, bukan penyembahan kepada Sang Pencipta. Dan ada perbedaan besar dalam hal itu. Dan itu adalah strategi, dan telah menjadi strategi kepausan untuk waktu yang sangat lama. Membawa segala sesuatu turun ke alam duniawi. Pisahkan dari yang rohani. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa umat Tuhan di sini harus merasa seperti seorang pendatang di negeri asing. Ya, kami berbicara tentang agama-agama Abraham. Abraham meninggalkan negeri asalnya untuk pergi ke negeri asing. Negeri asing hanya karena janji Tuhan. Dan di negeri asing ini, Abraham tidak pernah merasa betah. Dan kita tidak akan merasa betah sampai kita terhubung kembali dengan Tuhan melalui Kristus. Yang adalah satu-satunya yang layak menerima penghargaan seperti itu. Dan kita dapat menerima karunia hidup kekal secara cuma-cuma karena kelayakan Kristus. Tak satu pun dari jenis bahasa ini ada dimanapun dalam dialog di dalam semua ini. Kami sudah tahu hasil akhir dunia ini adalah berakhir dengan lautan api. Sayangnya, bukan hasil yang kita inginkan, tetapi hasil yang hanya diberikan konteks penuh dari situasi tersebut. Jadi apapun yang kita lakukan, bukan untuk mengatakan secara individu, kita perlu melakukan segala yang kita bisa untuk melayani saudara-saudari kita. Disitulah Anda akan melihat perubahan positif yang nyata di dalam Kristus. Tetapi ketika kita mencoba melakukan perubahan global masyarakat menuju kesempurnaan, ketahuilah bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Dan kehendak bebas diambil pada saat itu. Anda tidak memiliki kebebasan pribadi lagi dalam membuat keputusan bagi Anda sendiri. Apa yang ingin Anda percayai, itulah iman Anda. Dan itulah tepatnya hal yang dilembagakan di Taman Eden. Dia berkata, maukah kamu mengikut aku dan makan dari pohon ini atau akankah kamu akan mendengarkan ular itu dan makan dari pohon itu? Dan sekarang mereka mencoba memaksa mereka, sayangnya, untuk makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan kami mencoba memberi orang pilihan untuk membuat pilihan. Dan pahamilah bahwa gerakan perkembangan besar ini dibuat untuk merenggut jiwa Anda, untuk menjauhkan Anda dari Yesus Kristus. Sepertinya, ini adalah perkembangan cepat yang paling serius hingga peristiwa terakhir ini yang pernah terjadi dalam sejarah. Jadi, kami hanya ingin orang-orang dapat melihat perbedaan yang halus, tetapi sangat berbeda, di antara kedua sistem ini. Kami tidak menentang Uskup Agung Finlandia ini, Uskup Agung Lutheran. Tetapi kita dapat melihat dengan jelas bahwa pandangan dunianya sangat dipengaruhi dan dipengaruhi oleh pandangan dunia kepausan. Dan kita tahu pada akhirnya, seluruh dunia akan mengadopsi beberapa bentuk pandangan dunia kepausan ini melalui kekuatan Protestan Amerika. Menciptakan patung ini dan kemudian menyebabkan seluruh dunia menyembah patung ini. Benar. Ya, pasti, 100%. Kristus membukakan bagi kami jalan yang tersembunyi di dekat MU. Sehingga kami dapat memiliki pikiran seperti yang engkau miliki, damai sejahtera dan kuasa kerajaan surga ada di dalam diri kami sekarang. Pengaruh Roh Kudus, doronglah kami di tengah waktu yang membingungkan ini. Ilhami kami untuk mengambil risiko, ketika tiba saatnya untuk saling mencintai semua makhluk hidup dan orang-orang di masa depan. Ini kami doakan dalam semangat pengabdian, pelayanan, dan pujian. Saya tadinya berpikir dia akan mengatakan ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Tetapi sebaliknya dia mengatakan dalam pelayanan, pengabdian dan pujian. Ini seperti sebuah karya, ini semua sangat berdasarkan perbuatan, bukan? Ya, ini adalah kurangnya iman dalam satu-satunya anak Allah yang benar yang menghapus dosa-dosa dunia. Melalui proses yang disebut pengudusan, pengakuan dosa, pertobatan, semua dilakukan di luar struktur imamat Katolik. Dan hal-hal ini benar-benar mulai bertambah, ketika Anda melihat betapa berbedanya hal itu dari jalan yang ditentukan Alkitab. Dan saya kira yang bisa kami katakan adalah,
Kami berharap orang-orang yang menonton bisa mulai melihat perbedaan-perbedaan yang halus. Dan menindaklanjuti dengan kami dalam beberapa minggu di sini ketika kami mengungkapkan 10 perintah baru dari Gunung Sinai ini dengan kelompok yang disebut Inisiatif Elia. Maksud saya, kita sedang berhadapan dengan bahasa Alkitabiah yang sangat berat, konsep-konsep Alkitabiah. Dan semuanya tampaknya berkembang dengan sangat cepat menuju pandangan dunia Kristen yang telah lama kami anjurkan. Dan sebagai orang Kristen, orang akan berkata, nah, tidakkah Anda bersemangat untuk itu? Tetapi kita tahu bahwa pada pengaturan akhir pada dasarnya adalah versi palsu dari kekristenan global. Dan satunya versi sejati dari agama Tuhan yang tidak terdefinisi, yang oleh Alkitab disebut sebagai umat yang sisa. Dan jika Anda ingin berpartisipasi dalam kerajaan Tuhan yang akan datang, dan Anda masih hidup pada saat semua ini terjadi, Anda akan ingin menjadi bagian dari kelompok umat sisa itu. Dan untuk melakukan itu, kita harus mengetahui perbedaan antara hal-hal ini. Kalau tidak, kita akan tersapu. Iblis tidak memberikan Anda pilihan yang baik. Dia memberi Anda pilihan yang buruk. Dan kemudian dia memberi Anda pilihan yang terlihat seperti pilihan yang baik, tetapi sebenarnya ada yang dipelintir dan salah. Karena kita percaya bahwa Alkitab itu benar, bahwa itulah bagaimana kita harus menjalani hidup kita, sesuai dengan Alkitab. Tetapi ketika mereka berbicara tentang membawa kekristenan dan Tuhan, kembali ke negara-negara dan kembali ke struktur universal ini, untuk kebaikan bersama. Ini bukanlah Tuhan yang sama yang sedang kita bicarakan. Kedengarannya seperti itu, kedengarannya seperti semua hal Alkitab ini, Gunung Sinai dan Elia dan semua hal ini. Tetapi ini bukan Tuhan yang sama yang sedang kita bicarakan. Tuhan yang sedang kita bicarakan, memberi Anda kebebasan memilih, untuk memilih apakah mengikutinya atau untuk tidak mengikutinya. Jadi inilah mengapa, Anda tahu, kami tidak menentang orang menjadi Kristen. Jelas tidak, tapi kami ingin mereka mengerti bahwa, itu tetap tidak bisa dengan paksaan dan kami tidak mencoba memaksa siapa saja. Kami mencoba memberi mereka pilihan. Inilah buktinya, timbanglah buktinya, dan lihat di mana penekanannya terletak. Jadi nantikan saja, seperti yang dikatakan Matt, dan kita akan melihat bagaimana seluruh COP27 ini akan terungkap. Dan kami akan, segera setelah kami mendapatkan beberapa informasi, kami akan mencoba langsung ke sini. Dan kami akan memberi Anda pembaruan tentang apa yang kami temukan. Sampai saat itu tiba, biarlah Tuhan memberkati Anda masing-masing dalam nama Tuhan Yesus. Sampai jumpa lagi Mackenzie.